Tapi ini sing untuk menghemat waktu karena ini tinggal jam 9:10. Marilah kita mulai acara kajian rutin bulan Januari tahun 2023 ya, minggu ketiga ya. Kita insya Allah kita selenggarakan secara rutin setiap bulan. Ini karena kita sudah dikopi sama Mas Darman segera mulai. Karena kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Balai, Bapak Ustadz Dr. Umar Faruk Abu Bakar LC MHI dan Bapak Kasubag Tata Usaha, Bapak Ibu dan saudara sekalian karyawan BPSD Jawa Tengah yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama mengikuti acara kajian rutin pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, sebelum dimulai acara kajian rutin pada pagi hari ini akan saya bacakan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara inti penyampaian materi, kemudian dilanjutkan tanya jawab dan dilanjutkan doa bersama, kemudian penutup. Baiklah, untuk menghemat waktu pada pagi hari ini kita buka bersama acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk selanjutnya berupa penyampaian materi oleh narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Umar Faruk Abu Bakar LC-MHI. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran Ibnu Abbas Klaten. Sementara materi yang akan disampaikan temanya adalah bekali iman untuk masa depan, mengupas korelasi antara iman dengan kesuksesan. Nanti akan dikupas itu antara korelasi iman dan kesuksesan. Mungkin kita banyak yang belum paham. Selama ini kita belum tahu itu korelasinya apa iman dengan kesuksesan. Apakah kalau kita beriman itu otomatis akan sukses seperti itu? Nah, nanti akan dikupas tuntas oleh Bapak narasumber Bapak Umarul Faruk. Untuk itu marilah kita sampaikan kepada beliau untuk dapat menyampaikan materinya. Semoga nanti dari penyampaian itu apabila nanti ada yang ingin bertanya ataupun istilahnya berkeluh kesah, silakan nanti kepada beliau.
Saya kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Kepada Bapak Dr. Umarul Faruq, Abu Bakar LCM Hari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Jawa Tengah beserta seluruh staf dan pegawai yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan, umur panjang untuk sejenak istirahat dari kesibukan pekerjaan, mengisi diri, tidak hanya mengisi fisik kita dengan makanan atau olahraga, tetapi juga mengisi batin kita dan akal pikiran kita dengan nasihat-nasihat keimanan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran dan juga hadis serta nasihat para ulama. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kajian rutin ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana iman itu sebagai titik utama agar kita sukses dalam hidup kita. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita pun tidak tahu bagaimana pada akhirnya dan kemana kita akan dibawa oleh hidup ini. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya ada di sisi Allah saja pengetahuan ilmu sa'ah, ilmu tentang hari kiamat. Kemudian ilmu tentang hujan. Kemudian ilmu tentang ma fil arham, tentang apa yang ada dalam kandungan. Kemudian ilmu tentang madza taksibu ghadan, apa yang akan terjadi di esok hari. Dan yang berikutnya ilmu tentang di mana kita akan meninggal. 5 hal ini manusia seluruh dunia dengan kemajuan teknologi secanggih apapun tidak akan bisa menembus 5 pengetahuan yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Tahun 2023 sekarang sudah tanggal 20. Tidak lama lagi akan berakhir kemudian berganti. Sekarang bulan Jumadil Akhir, berikutnya Rajab, Sya'ban, datanglah Ramadan, terus Syawal, bergantilah lagi hari, berganti bulan dan berganti tahun. Dan sepertinya pekerjaan kita masih sama seperti ini saja. Pagi bangun tidur, persiapan, mempersiapkan. Kalau yang masih punya anak kecil, persiapkan anak kecil dulu, atau beres-beres rumah, berangkat kerja sampai di waktu yang ditentukan. Sampai jam berapa Pak? Bukan, kalau kerja jam kerja kita sampai jam 2 kalau sampai jam 2 sampai setengah 4 kalau hari biasa. Habis itu pulang ke rumah, kemudian aktivitas di rumah. Besok nanti seperti itu, tidak terasa berlalu setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan akhirnya meninggal dunia. Masalah yang kita hadapi sama. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah utang, masalah kebutuhan sehari-hari. Begitu-begitu saja yang kita hadapi dalam kehidupan hingga akhirnya ajal pun datang menjemput. Maka ada 3 pertanyaan penting yang patut untuk kita perhatikan. 3 pertanyaan ini yang kadang-kala membingungkan para filsafat. Para ahli filsafat itu mengkaji, mendalami, mereka terus
pikirkan dan seterusnya, lahirlah macam-macam teori tentang filsafat. Tapi ternyata pertanyaan itu terjawab dengan tuntas dalam Islam, dan sebagai Muslim kita harus menyadari tentang 3 hal ini, yaitu siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan kembali. Siapa kita, kenapa bentuk kita seperti ini, berdiri dengan 2 kaki, memiliki 2 tangan, 2 mata, 2 telinga, kemudian dengan anggota tubuh yang beda dengan sapi misalnya, beda dengan kambing misalnya, beda dengan gorila misalnya. Ini sebetulnya kita ini siapa? Kenapa kita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain? Nah, ini kemudian yang memusingkan para ahli filsafat. Kita baca buku-buku filsafat, ternyata bahasnya itu macam-macam aneh-aneh. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56 menyatakan kepada kita semuanya bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala inni 'abdullah atani al-kitab. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kita kecuali kita untuk menyembah Allah semata. Kemudian kita diciptakan sebagai hamba Allah. Ya, hamba Allah itu apa? Hamba Allah itu artinya yang memiliki tugas untuk mengabdi, untuk berhamba kepada Allah. Kemudian yang kedua, fungsi kita adalah sebagai khalifatullah. Khalifatullah artinya orang yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi. Jadi penciptaan manusia pertama kali tujuannya adalah sebagai khalifah. Apa arti khalifah? Adalah mereka yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi, menjadikan bumi ini penuh dengan kedamaian, penuh dengan kemakmuran. Itulah arti khalifah. Dan kita punya 2 tanggung jawab itu, yaitu menjadi Abdullah dan menjadi Khalifatullah. Kemudian pertanyaan kedua, dari mana kita berasal? Dari mana kita berasal? Ini juga perlu mendapatkan jawaban. Setiap kita terlahir dari ayah dan ibu. Nah, terus ayah dan ibu dari mana? Kemudian apa yang terjadi di alam rahim? Sebelum kita di alam rahim itu di mana? Ini juga merupakan pertanyaan yang kadang-kadang membingungkan, tetapi sudah dijawab dengan tuntas di dalam Islam, bahwa kita berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi, yang dalam surat At-Taubah, khalaqal insana min tin, yang menciptakan manusia dari tanah, tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, kemudian menjadikan manusia-manusia yang setelahnya itu dari sperma, kemudian berkembang menjadi banyak manusia. Dan pertanyaan yang ketiga, kemana kita akan kembali setelah kita meninggal dunia? Apakah kita berakhir dengan tanah, berakhir juga dengan tiada, dikubur lalu urusan selesai? Ternyata tidak. Setelah urusan ini, setelah kehidupan ini, masih ada perjalanan panjang yang akan menjadi ujung dari, bahkan tanpa ujung. Sesungguhnya kita manusia ini diciptakan untuk abadi. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita manusia ini diciptakan untuk abadi. Hanya saja kita dipindahkan dari satu alam ke alam berikutnya, maka seakan-akan kita ini fana. Seakan-akan kita fana dari alam arwah ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam barzakh, dari alam barzakh ke alam akhirat. Kita dipindah-pindahkan, kita terlahir dari satu alam ke alam berikutnya. Wafatnya kita di satu alam adalah tanda kelahiran kita di alam berikutnya, dan pada akhirnya kita diciptakan untuk abadi, seabadi surga dan neraka. Artinya kalau dalam Al-Quran disebutkan khalidina fiha abada, khalidina fiha abada, artinya memang manusia itu diciptakan untuk abadi selama-lamanya, hanya saja dia berpindah-pindah.
Nah, ketiga hal ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa kita capai kecuali dengan keimanan kita kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasulullah SAW, dan kepercayaan kita, keyakinan kita, pemahaman kita tentang tiga pertanyaan tadi. Ini yang akan membuat semua pekerjaan, semua urusan kita memiliki makna dan arti, tidak sekedar aktivitas yang membosankan, tidak sekedar aktivitas yang sia-sia untuk mengejar uang, untuk mengejar harta, popularitas, viral dan seterusnya, tetapi lebih daripada itu kita bekerja untuk sesuatu yang lebih penting daripada semuanya, yaitu kita menuju kehidupan kita yang berikutnya. Maka kita insya Allah dalam kesempatan ini ingin mentadabburi surat yang sudah kita kenal bersama Bapak Ibu ya. Sudah, insya Allah semuanya sudah hafal. Surat yang sangat pendek, mungkin sering kita baca juga di dalam sholat gitu ya. Surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr. Wal 'asr. Al-Asr itu memiliki tiga makna Bapak Ibu sekalian. Al-Asr makna pertama adalah demi masa. Itu yang sudah kita ketahui bersama, demi masa. Al-Asr kedua itu bermakna waktu asar. Demi waktu asar. Artinya apa? Kehidupan kita itu hanya seperti dari waktu asar sampai menjelang matahari terbenam, kayak begitu. Dan memang kalau kita bandingkan usia dunia dengan usia akhirat, di mana satu hari akhirat sama dengan satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia, maka 1 jam akhirat itu hanya 2 jam akhirat itu seperti 70 tahun waktu dunia atau 80 tahun waktu dunia. Jadi seakan-akan apa? Memang kita itu cuma hidup sekedar menunggu dari waktu asar sampai ke kelam matahari gitu ya, dan selesailah urusan hidup kita. Berikutnya innal insana al-asr, yang ketiga artinya perasaan. Jus itu namanya asir ya. Artinya apa? Kita dituntut untuk memeras hidup kita, memeras di antara waktu kita, menghasilkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, sekarang kita bahas satu persatu Bapak Ibu sekalian ya, dimuliakan Allah. Wal asr, demi masa. Dulu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu beliau pernah bilang begini Bapak Ibu, kalau Allah itu tidak menurunkan Al-Quran 30 juz dan hanya menurunkan surat Al-Asr saja, sungguh ini sudah cukup untuk menjadi panduan hidup kita. Satu surat Al-Asr ini sebetulnya sudah cukup untuk menjadi panduan hidup. Dulu waktu saya SD, setiap kali mau keluar sekolah, itu baca Al-Asr dulu baru pulang ya. Itu sekitar saya SD-nya di Gorontalo Bapak Ibu sekalian tadi belum kenal. Saya dari Gorontalo Bapak Ibu, di Sulawesi, sekolah di sana sampai saya lulus SD dari tahun 91 sampai 96. Mungkin Bapak sudah kuliah gitu ya, sudah lulus ya. Kemudian tahun 9 itu aku lulus SMP, saya di Al Khairat di Labuta di Gorontalo. Berikutnya melanjutkan ke Adia juga
Berikutnya S1 saya ambil di Mesir, Al-Azhar Syarif. Berikutnya S2 di UNS. Saya S2-nya 4 kali, 3 kalinya gagal, 1 kalinya baru selesai. Kemudian doktornya ambil di UII di bagian hukum Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hidup kita ini sesungguhnya ada di 5 alam. Kita berawal dari alam roh, alam arwah. Ketika di alam arwah itu, semua anak cucu Nabi Adam alaihissalam dikumpulkan jadi satu. Jadi sebetulnya ketika di alam roh, usia kita sama dengan bapak kita, dengan kakek kita, dengan nenek moyang kita, itu sama. Kenapa? Kita semuanya roh-roh itu jadi satu dan memiliki sumpah di hadapan Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah kalian bersaksi aku adalah roh kalian? Maka kita waktu itu masih roh bersaksi, bala, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah roh kami. Antaqulu yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti kita akan dituntut karena kita lupa dengan janji kita di hadapan Allah. Nah, kemudian ini di mana disebutkan? Ada disebutkan di surat Al-A'raf, gitu ya. Di surat Al-A'raf tentang janji para roh ini di hadapan Allah. Berikutnya kita mulai diturunkan satu persatu ke alam rahim melalui proses yang dikenal dengan proses biologis. Kita sudah pelajari bersama bagaimana proses kehamilan, janin, alaqah, nutfah, alaqah, mudghah, kemudian menjadi bayi, jabang bayi, kemudian lahir dari dan seterusnya. Ini kita di alam rahim ibu itu merupakan sebuah alam yang tersendiri. Kita mungkin tidak ada satupun yang ingat, tapi itu merupakan sebuah alam tersendiri. Apa yang kita lakukan di sana? Kita mendapatkan SK, mendapatkan kepastian tentang bagaimana catatan takdir kehidupan kita ketika kita berusia 4 bulan. Lalu kemudian kita datang ke alam dunia. Alam dunia berapa lama kita di sini? Kita di alam dunia kata Rasulullah antara 60 sampai 70. 60 sampai 70 itu usia kita di alam dunia ini untuk mengumpulkan bekal. Berikutnya kita akan pindah ke alam barzakh. Entah berapa lama di alam barzakh itu, wallahu a'lam. Bahkan mungkin jauh lebih lama daripada kita berada di alam dunia ini. Bisa ada orang yang usianya cuma 60 tahun, dalam kuburnya 600 tahun, 6000 tahun. Dan berikutnya setelah di alam barzakh itu kita akan dibangkitkan menjadi ke alam akhirat. Nah, akan terjadi penyesalan menjelang kematian ketika ternyata kita tidak mampu memanfaatkan waktu di alam dunia ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena waktu setiap detik di alam dunia ini itu menjadi bayaran kita untuk waktu abadi di akhirat. Abadi di akhirat itu bayarannya apa? Bayaran kita adalah apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Dan ini akan menentukan kualitas usia kita. Jadi kualitas usia itu adalah apa kata Rasulullah? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas, manusia yang paling baik, man tala umruhu, siapa yang panjang usianya, wa hasuna amaluhu, dan paling baik amalnya. Paling baik sama istrinya, paling baik sama karyawannya, paling baik sama atasannya, paling baik sama temannya. Inilah yang menentukan kualitas usia kita. Kenapa? Orang yang baik, suka berbuat baik kepada orang lain, maka dia akan hidup selamanya. Dia akan namanya terus berkibar walaupun sudah meninggal
bertahun-tahun, ratus tahun yang lalu, seperti Rasulullah, para sahabat, Imam Syafi'i, Pangeran Diponegoro, kemudian Muhammad Nasir, Buya Hamka, kemudian Soekarno, kemudian Hatta, dan seterusnya. Pahlawan-pahlawan itu kenapa mereka masih suka disebut-sebut sampai sekarang? Ternyata umur itu bukan soal usia, tapi berapa banyak kebaikan yang kita tanamkan, itulah yang membuat kita umur panjang dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, innal insana lafi khusr. Orang yang tidak memahami tentang hal ini, manusia yang tidak memahami tentang hal ini, slide berikutnya itu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kenapa manusia jadi merugi? Pertama, dia tidak paham, dia tidak tahu tujuan hidupnya. Mau ngapain hidup ini? Makan tidur, main Instagram, viral, selesai gitu ya. Apa tujuan hidup ini? Tidak tahu. Adanya anak muda taunya pacaran, putus cinta, kemudian merana, kemudian viral, fajar set boy, dan seterusnya gitu ya. Itu kan cerita-cerita tentang remaja. Juga nanti ada cerita orang tua dan seterusnya. Untuk apa tujuan hidup ini? Tidak paham tujuan hidup, itulah yang membuat kita rugi. Kemana kita akan pergi, dari mana kita berasal. Dan di akhirnya ketika tidak paham tujuan hidup adalah sama dengan menumpuk penyesalan di akhir kehidupan. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika datang kepada mereka kematian, maka orang yang akan meninggal itu berkata, rabbirji'un, ya Allah, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu shalihan, agar aku bisa mendapatkan kesempatan untuk beramal saleh. Karena enggak ada lagi. Kenapa menyesal? Karena tidak sadar sedang tersesat. Dia tidak sadar, pengennya ke Solo, dia marah ke arah Jogja gitu ya. Dia pengennya ke arah Surabaya, dia malah muter ke arah yang lain gitu ya. Mungkin satu saat akan sampai juga, tapi jauh. Atau bahkan dia bisa tersesat sama sekali. Kenapa? Karena di persimpangan kehidupan yang penuh banyak godaan ini, dia tersesat. Dan repotnya kalau merasa nikmat atau merasa dia yang paling benar, padahal dia tersesat gitu ya. Itu repot itu kalau bangga padahal sesat gitu. Nah itu repot. Dan akhirnya apa? Ketika orang merasa sedang tidak sadar dalam keadaan tersesat, akibatnya dia menganiaya diri dan orang lain. Artinya apa? Dia merusak dirinya sendiri dan merusak anaknya, merusak istrinya, merusak keluarganya, sebab membawa anak-anaknya ke jurang neraka tanpa dia ketahui bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian disebutkan innal insana lafi khusr. Nah, kemudian ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illal ladzina amanu, kecuali. Nah, inilah kemudian jadi pada umumnya manusia itu tadi rugi dalam keadaan rugi, kecuali yang memiliki 4 sifat ini, dan kita harapkan kita bisa termasuk dari mereka ini. Apa? Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman ya. Beriman
ini 4 hal ini perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kecuali mereka yang beriman, mereka yang percaya. Mau tidak kita percaya dengan kepastian kenyataan yang disampaikan dalam surat Al-Asr, dalam Al-Quran, dalam hadis ini, tentang perjalanan hidup kita, tentang alam akhirat, tentang alam barzakh, tentang balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak kita percaya dengan hal itu? Ketika kita mau percaya tentang takdir Allah, maka kita menjadi orang yang beruntung. Ketika kita tidak memilih untuk tidak percaya, maka itu adalah sebuah yaitu sebuah kerugian. Maka kemudian ketika ini pada apa? Pada usaha kita dalam hidup untuk menjalani karir, menjalani pekerjaan, kadang-kadang tidak semua pedagang untung, ada juga yang rugi. Tapi dengan keimanan yang dia miliki, baik dalam keadaan untung maupun rugi, dia sama-sama mendapatkan pahala, dia sama-sama sukses. Kenapa? Karena dalam keadaan untung, dia bersyukur kepada Allah, itu menjadi kebahagiaan baginya. Ketika dia rugi misalnya dalam perdagangannya, dia tetap sukses karena dia bersabar dan menjadikan kegagalan itu sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Ketika ketemu suami yang beriman, maka insya Allah akan menjaga istrinya dengan baik. Dan itu perlu kita kuatkan sebagai suami misalnya, atau sebagai istri, bahwa tanggung jawab kepada keluarga bukan hanya tanggung jawab dunia, tapi juga tanggung jawab akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang takdir, ini juga penting untuk kita imani. Apa saja, semua sudah ada ketentuan dari Allah, sehingga kemudian ketika kita jatuh, kita punya sandaran yang kuat untuk tidak sampai membuat kita tumbang. Karena ada takdir Allah yang kita yakini, yang membuat kita selalu penuh harapan. Nah, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita imani, yaitu rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Rukun iman yang 6 itu kita ulang-ulangi lagi. Rukun Islam yaitu aktivitas sehari-hari, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Sudah syahadat, sholatnya ini diperhatikan betul. Kalau sampai sekarang belum bisa haji, belum bisa zakat, kalau belum memenuhi kriteria, paling tidak puasa Ramadan jangan ditinggalkan, paling tidak sholat 5 waktu itu jangan sampai ditinggalkan, dan syahadat kita selalu kita update setiap hari. Berikutnya rukun ihsan, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah kapan dan di mana saja. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kemudian beramal saleh. Amal saleh itu ada 3 macam Bapak Ibu sekalian. Ada amal saleh wajib, ada yang sunnah, ada yang keutamaan. Apa amal saleh wajib? Amal saleh wajib itu akan terbagi lagi kepada siapa amal saleh itu kita lakukan. Ada amal saleh kepada Allah, maka itu seperti sholat 5 waktu, itu jadi hal yang wajib. Ada amal saleh kepada kedua orang tua, yaitu berbakti kepada mereka, itu hukumnya wajib. Amal saleh kepada anak, hukumnya wajib. Amal saleh kepada pekerjaan, kepada instansi tempat kita bekerja, itu bagian dari amal saleh wajib. Datang tepat waktu ke kantor, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, memenuhi target-target yang sudah dicanangkan, membuat evaluasi, itu bagian dari amal soleh yang wajib. Dan jangan anggap bahwa pekerjaan kita sekedar pekerjaan tanpa ada pahala, tanpa ada balasan dari Allah. Semua ada perhitungan, semua ada hitungan-hitungan dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang kita lakukan. Ini amal soleh wajib untuk hadir di kantor tepat waktu, melaksanakan semua tugas dengan baik. Sebagai ibu, amal soleh wajib mengurusi anak dan seterusnya. Berikutnya sunnah, begitu pula sunnah. Itu juga ada tingkatan-tingkatannya.
Berikutnya baru ada suplemen-suplemennya, tambahan-tambahan, keutamaan. Wa tawasau bil haq, berpesan dalam kebaikan. Nah, ini forum saling mengingatkan, peduli kepada orang lain, perhatian kepada lingkungan, mau berbagi, itu bagian dari wa tawasau bil haq. Dan berikutnya adalah wa tawasau bis sabri, berpesan dalam kesabaran, artinya tetap bertahan ditimpa sakit, ditimpa penyakit, macam-macam urusan, ada banyak keluhan, ada urusan kantor belum selesai, banyak tekanan dan seterusnya, sabar, kita tetap bertahan, jangan sampai putus harapan, terus berbuat, melakukan yang terbaik, saling menguatkan. Itu bagian dari wa tawasau bis sabri. Terutama orang tua tawasau bis sabri kepada anaknya, istri tawasau bis sabri kepada suaminya, begitu juga suami tawasau bis sabri kepada istrinya. Sehingga apa? Saling menguatkan untuk tetap berada dalam iman dan amal saleh. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini bagian dari terakhir dari pertemuan kita. Bagaimana caranya menumbuhkan itu semuanya? Pertama, kita berusaha untuk selalu merasa diawasi oleh Allah kapan saja, setiap saat. Berikutnya, menghadirkan kematian dan perjalanan setelahnya, bahwa kita pasti berapapun usia itu akan ada batasnya. Sekarang kita usia sekian, ditambah lagi 100 tahun, itu pasti akan mati juga, ya. Sekarang 2023, kira-kira 2123 masih ada nggak kita di sini? Di ruangan ini 2123. Kalau ada ya sudah tua bangka gitu ya, sudah jadi ini. Dan berikutnya artinya apa? Itu semua ada batasnya. Berikutnya selalu ingat akhirat dengan keadaan yang ada pada saat itu. Kemudian amal-amal fisik yang bisa kita lakukan, kita tilawah Al-Quran, kita berusaha mengkaji sirah Rasul, membaca sejarah orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, selalu berzikir setiap waktu, menangis karena takut kepada Allah, terus melakukan ibadah sunnah. Nah, begitu seterusnya ada 5M juga yang bisa kita lakukan ya. Kita bisa mu'ahadah, mengikat janji kepada Allah bahwa saya akan 2021 ini akan menjadi lebih baik, akan mencapai target, memenuhi harapan-harapan dan cita-cita. Lalu setelah kita mengucapkan janji itu, kita selalu merasa diawasi oleh Allah atas janji yang kita ucapkan. Berikutnya itu namanya muraqabah. Berikutnya muhasabah. Kita berusaha untuk evaluasi dan koreksi diri kita sendiri kalau ternyata ada yang kok belum jalan. Berikutnya mu'aqabah, menghukum diri kita sendiri kalau ternyata kita lalai terlalu banyak main HP. Hukum diri sendiri untuk sebelum dihukum sama Pak Kepala gitu ya, di kantor kok main HP gitu ya, kita berusaha menghukum diri kita sendiri gitu ya. Dan berikutnya kita berusaha untuk mujahadah, selalu berjuang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, baik itu perintah Allah dan larangan Allah maupun perintah kantor maupun adat dan larangan kantor gitu ya, tata tertib yang ada. Mujahadah, kita berusaha untuk mujahadah. Dengan 5M ini kita berharap kita dapat melejitkan ya, dapat melejitkan kemampuan diri kita dari tahun ke tahun, sehingga ketika kita dipanggil pulang oleh Allah atau paling tidak di akhir tahun 2023 ini,
ada sesuatu yang lebih baik yang bisa kita dapatkan. Saya kira demikian. Tanya jawab dulu atau langsung dulu? Oke, demikian. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Ustaz. Jadi setelah kita mendengarkan yang disampaikan beliau, ternyata kesuksesan itu lebih ke akhirat, Pak ya. Jadi selama ini mungkin banyak dari kita, termasuk saya sendiri itu memaknai sukses itu ternyata keliru. Nah, dari tadi yang sudah disampaikan beliau, ternyata sukses itu pada akhirnya adalah sukses di akhirat. Oke, demikian Bapak Ibu. Mungkin dari materi yang disampaikan ada yang ingin ditanyakan atau istilahnya berbagi pengalaman dari Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Monggo dari saya kanan dulu Pak Jarwo dan teman-teman Bu Tito, monggo. Silakan, ada yang ditanyakan? Yang pertama ini saya bagi 3 pertanyaan ya. Pertama ini, monggo silakan Pak Jarwo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan materi yang disampaikan Bapak Ustadz, memang setelah kita merenungi apa yang disampaikan Bapak Ustadz tadi, memang kita seolah melaksanakan suatu rutinitas dan tidak meningkatkan khususnya ibadah kita. Jadi seperti kita bangun pagi, terus kita persiapan, kerja, pulang, tidur, begitu terus. Sampai saya ini mungkin sebentar lagi sudah purna, sudah umur 60 tahun. Tetapi saya sering iri dengan anak-anak itu yang umurnya masih SD, bahkan SMP juga sudah banyak yang hafiz Quran. Artinya ada peningkatan lah. Sementara kami yang sudah setua ini belum bisa mengikuti apa yang dilaksanakan. Sekarang banyak muncul rumah tahfiz ya, di mana-mana sekarang banyak yang muncul itu. Yang kami tanyakan Pak, bagaimana kiat untuk menghafalkan Al-Quran itu, walaupun katakanlah 1 juz ya, untuk juz 30 namanya, supaya kita tuh hafalan kita tuh cepat bisa hafal dan bisa tidak lupa. Biasanya kita menghafalkan habis itu lupa. Nah, itu mungkin apakah karena kita banyak dosa, terus kita ada rutinitas di dalam ada istiqomah di dalam kita menghafalkan itu. Mungkin Pak Ustadz bisa disampaikan kiat-kiatnya supaya kita seperti saya sampaikan tadi, kita bisa meningkat dari keimanan kita, khususnya kita sebagai Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, tapi kita tidak hanya sekedar membaca, tapi tidak bisa minimal lah kita ada beberapa yang bisa kita hafalkan. Itu demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk pertanyaan kedua silakan. Kita 3 pertanyaan dulu ya. Monggo Pak Pur, ada Pak Pur? Monggo silakan. Terima kasih Pak Ketua, Pak Ustadz yang kami hormati. Mungkin dari ulasan tadi Pak Pandu sudah mengatakan bahwa kriteria kesuksesan kita itu ada sukses dalam artian juga akhirat. Dalam hal ini untuk mohon ditegaskan sekali lagi, barangkali istilah sukses menurut Islam itu yang kita itu yang seperti apa? Kita yang ke akhirat dalam waktu yang ibadahnya paling banyak, kemudian paling lama, kemudian
seresep-resepnya itu Ustaz, untuk kita tetap istiqomah atau jaga dalam melaksanakan ibadah kita. Barangkali itu yang perlu kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo satu lagi ada dari belakang sana. Monggo Bapak Ibu. Belakang. Monggo. Dibantu mic-nya. Ya Mas Agus sendiri aja. Ya Mas Agus. Pertanyaannya belum disiapkan. Bu itu ini pasti punya ini. Oke. Iya. Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak menjelaskan tentang iman ya Pak. Bagaimana sih caranya meningkatkan kualitas keimanan? Soalnya saya akui sendiri kadang iman bagi saya sendiri kadang imannya kadang naik kadang turun kayak gitu. Bagaimana? Jadi yang saya tanyakan bagaimana caranya kita agar selalu beriman kepada Allah dan meningkat keimanan kita. Terus kemudian satu lagi Pak tentang katanya kan Allah itu tergantung prasangka hambanya gitu. Dan kita itu supaya berprasangka baik pada Allah. Tapi kan kadang-kadang muncul dalam diri kita kayak kecemasan. Bagaimana sih caranya untuk menghilangkan kecemasan itu dan kita untuk selalu berprasangka baik sama Allah. Mungkin pertanyaan dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk itu yang pertama Pak dari Pak Jarwo, beliau yang ditanyakan selama ini kita itu sesuai yang disampaikan Pak Ustaz selalu terjebak dalam rutinitas, sehingga kita lupa terhadap kualitas keimanan kita. Nah, yang kita bisa adalah kiat supaya kita bisa menghafalkan Al-Quran. Karena apa? Selama ini anak kecil aja sudah banyak yang hafal Al-Quran, tapi kita juz am aja nggak hafal Pak. Mohon nanti ada kiat-kiat yang bisa diberikan kepada kami Pak. Terima kasih. Ya, sebetulnya rutinitas itu boleh sama. Yang akan membedakan adalah pemaknaan hidup di balik rutinitas itu, dan itulah iman. Jadi iman itu sebetulnya adalah cara kita memaknai hidup. Pas sakit, apa yang kita rasakan ketika sakit itu? Pas punya utang, bagaimana kondisi batin kita saat ditimpa banyak utang. Nah, kalau nggak punya iman susah sabar itu Pak. Kalau pas dapat proyek rezeki nomplok gitu misalnya, atau ada promosi jabatan dan seterusnya, itu bagaimana suasana kebatinan kita di saat-saat seperti itu. Nah, pemaknaannya itu tergantung oleh keimanan kita. Nah, itu kemudian itu yang inti sebetulnya yang saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa kesuksesan dunia dan juga kesuksesan akhirat itu akan kita dapatkan dengan keimanan itu. Kenapa? Dalam keadaan apapun kita bisa memaknai hidup kita dengan lebih baik, tetap stabil kondisi kejiwaan kita, ditimpa oleh sakit, ditimpa oleh derita, bahaya, kemudian nikmat, kondisi kita tetap tidak goyah gitu. Itulah kemudian disebut dengan keimanan. Nah, ini untuk yang menghafal Quran nanti terakhir Pak ya. Kita biar urut, dan kita mulai dari Bu Yuni tadi.
Nah, bagaimana supaya kita bisa menghadirkan keimanan itu, kemudian husnudzon kepada Allah, kemudian berbaik sangka kepada Allah selalu, itu dengan tadabbur surat Al-Fatihah, terutama di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, pemilik, penguasa kekayaan, harta, segala macam perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi. Ar-Rahmanir Rahim, sang penguasa itu Ar-Rahmanir Rahim, dia maha pengasih dan maha penyayang. Artinya apa? Allah itu tidak kurang-kurang karunia. Kalau cuma sekedar minta untuk bangun rumah, insya Allah bisa ngasih. Tinggal kita mau tidak untuk minta kepada Allah. Lalu kemudian kalau Allah ridho, maka akan diberikan, dibukakan kepada kita jalan-jalan dari arah yang mungkin kita tidak sangka-sangka. Tapi yang paling penting, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar untuk berusaha, sabar untuk bekerja, sabar untuk melakukan proses, sabar untuk menabung, sabar untuk menunggu, sabar membuat target, was-shalah, dan berikutnya adalah sholat. Sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, minta kepada Allah, maka insya Allah itu akan kita dapatkan apa yang kita inginkan. Berikutnya terkait tadi, saya mulai dari bawah ya. Kemudian terkait dari tentang makna sukses dan juga bagaimana supaya istiqomah mujahadah. Mujahadah itu adalah kesungguhan atau usaha yang serius. Itu sebetulnya usaha yang serius. Bagaimana supaya bisa tetap serius, semangat datang ke kantor, semangat bekerja, semangat menyelesaikan tugas-tugas. Tentu perlu ada proses pembinaan, kemudian ada proses evaluasi, itu bagaimana. Seperti itu juga dalam ibadah yang kita lakukan. Kita perlu terus men-charger diri kita dengan nasihat-nasihat, dengan ilmu, dengan bacaan-bacaan, dengan tontonan-tontonan, dengan audio, dengan teman-teman yang bisa menguatkan. Itulah kemudian penting untuk sholat berjamaah di masjid, ketemu dengan orang-orang saleh, sebagai bagian dari usaha kita merawat hati kita agar tetap selalu bersemangat. Jadi ketemu orang saleh, kemudian berusaha untuk mendengarkan nasihat, mengikuti pengajian, memiliki kelompok-kelompok yang saling mengingatkan dalam kebaikan, ini akan membuat kita bertahan untuk bisa bermujahadah. Kalaupun tidak, segera cari guru, segera cari teman, minta nasihat, atau baca buku, atau kemudian membuka kembali target dan rencana hidup kita, apa yang bisa kita persembahkan di akhir kehidupan ini. Berikutnya, makna sukses itu apa? Sukses itu kalau untuk akhirat standarnya adalah faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dibelokkan, dihindarkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Jadi kesuksesan bebas dari neraka, kemudian masuk surga. Nah, kemudian kalau untuk di di dunia bagaimana? Apakah kita perlu sukses di dunia? Perlu mencapai target nominasi, kemudian mendapatkan gelar, kemudian mendapatkan jabatan-jabatan sosial, itu bagian dari
kesuksesan dunia dan bagian dari cara kita untuk memaksimalkan potensi serta bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukses ketika kita mampu memaksimalkan potensi kita dengan sebaik-baiknya. Itu sebetulnya. Dan juga membantu orang lain memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Itu sukses. Nah, kemudian terkait dengan menghafal Al-Quran, kita perlu bersyukur gitu ya untuk melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita gitu. Saya belum bapak yang sudah punya cucu, sudah hafal Quran, kakeknya belum, tidak perlu bersedih hati gitu ya. Ya, alhamdulillah itu cucunya sudah hafal Quran, saya juga mendapatkan pahala insyaallah gitu kan, harapannya begitu. Tapi kalaupun bapaknya dan ibunya pengen hafal seperti itu, paling tidak ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengkondisikan lingkungan. Jadi lingkungan kita dari rumah, tempat kita kerja, aktivitas teman-teman itu memang kondisinya kondisi untuk menghafal Quran. Dari suasana di rumah kita, suasana di kamar kita, itu suasana yang mengingatkan untuk menghafal Al-Quran. Jadi kita bangun suasana itu dulu. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat rutinitas harian. Ya, rutinitas harian yang mendukung kita untuk menghafal. Misalnya setiap pada subuh, pada asar, 1 ayat, 2 ayat kita hafal. Berikutnya yang ketiga adalah mencari guru. Kita berusaha untuk mencari guru yang bisa membimbing kita baik secara offline maupun online. Karena tanpa guru kita sulit untuk menghafal Al-Quran. Demikian, jazakumullah khairan. Saya kira sudah cukup ya, karena waktunya sudah pas ini ya. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ustaz untuk bisa memimpin kami dalam berdoa. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith wa min 'adabika nastajir. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita telah selesai melaksanakan kajian rutin ini.